Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Tentang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, aku membenarkan. Sadaqtu, aku membenarkan. Bahkan kalau seandainya saya mendengarkan cerita ataupun kisah dari Muhammad Rasulullah yang lebih tidak masuk akal, saya akan menerima. Makanya dijuluki Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan yang luar biasa, tanpa berpikir panjang, karena meyakini bahwa Rasulullah adalah putusan Allah yang benar, maka tanpa pikir panjang segala sesuatu diterima tanpa harus dicerna. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ada yang lebih daripada itu, maka Abu Bakar As-Siddiq akan langsung menerima. Dengan demikian maka dalam sejarah Abu Bakar Siddiq dijuluki As-Siddiq yang selalu mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang menggoda manusia dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lam narda anal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita sebagai umat Muhammad bahwa panggilan-panggilan itu terus akan terjadi sebagai ujian keimanan, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selalu senantiasa akan memanggil kamu, mengajak kamu. Hatinya tidak akan tenteram melihat engkau sekalian sebelum engkau mengikuti millah mereka. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang agung, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, luar biasa. Bangsa yang mempunyai teritorial yang begitu luas. Kalau kita naik pesawat dari Sabang sampai Merauke butuh waktu berapa jam? Butuh waktu 6 jam. Jadi luasnya, panjangnya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke adalah ditempuh 6 jam. Kalau kita umroh, kalau kita haji naik pesawat dari Jakarta sampai ke Saudi Arabia sampai Jeddah itu 9 jam. Cuma terpaut 3 jam. Berarti panjang dari kita ini. Negeri yang panjang, negeri yang luas, negeri yang kuat, yang luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang kaya raya melimpah ruah yang melebihi Indonesia. Tidak ada. Luar biasa. Bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, dan Allah takdirkan mayoritas adalah umat besar. Ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Kenapa Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang kokoh, negara yang luar biasa? Padahal penduduknya adalah penuh dengan etnis yang luar biasa. Bahasanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Karena Indonesia adalah bangsa yang mempunyai jati diri. Jati diri bangsa Indonesia itulah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, yang besar. Apa jati diri bangsa Indonesia?
Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sekali lagi, jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi tidak benar kalau dikatakan Indonesia itu bukan negara agama. Jadi tidak benar kalau Indonesia ini dikatakan bukan negara agama. Kita lihat bagaimana sejarah Indonesia ini dulu adalah masyarakat dulu yang belum pernah kenal agama. Ada dua keyakinan. Yang pertama adalah masyarakat animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme masyarakat Indonesia dulu. Apa itu animisme? Animisme adalah sebuah keyakinan bahwa ada kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin setan, mungkin jin, mungkin apa, pokoknya ada kekuatan gaib. Dan kekuatan gaib itu dipercayai bisa bermanfaat dan madharat kepada manusia. Yang menentukan hidup manusia, yang menentukan bahagia manusia, yang menentukan rezeki manusia, sakitnya manusia, sembuhnya manusia, itu roh gaib itu. Sehingga roh tersebut disembah. Ya, dengan ritual-ritual, dengan sesajen-sesajen, karena meyakini dialah yang punya kekuatan menentukan kehidupannya. Itu namanya masyarakat animisme. Yang kedua, masyarakat dinamisme. Masyarakat dinamisme itu adalah masyarakat yang meyakini bahwa benda-benda yang ada di sekitarnya ini adalah benda yang punya kekuatan dan menentukan hidupnya manusia. Matinya, sakitnya, bahagianya, dan lain sebagainya tergantung benda di sekitarnya. Sehingga benda yang di sekitarnya itu dianggap Tuhan dan disembah. Diberikan sesaji, diberikan ini, diberikan itu, agar supaya memberikan manfaat yang baik kepada kehidupan manusia itu. Itu namanya dinamisme. Lalu kemudian berkembang masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beragama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Meskipun agama Hindu dan Buddha itu masih diperangi, masih dipengaruhi dengan apa? Dengan animisme dan dinamisme. Mulai peradaban meningkat menjadi kerajaan-kerajaan yang besar, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya yang kekuasaannya luar biasa. Tapi masih sedikit berbau animisme dan dinamisme. Lama-lama kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha tersebut beratus-ratus tahun, lalu kemudian lama-lama melemah. Terjadi pertarungan, terjadilah suatu pertarungan, pecah-pecah semua, cerai-berai, hancurlah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha tersebut. Datanglah ulama-ulama dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Mekah, dari Yaman, melalui perjalanan yang panjang, membawa sebuah misi risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Aceh, Samudra Pasai, keliling sampai ke daerah-daerah yang luar biasa. Mereka berdagang dengan akhlakul karimah, dengan cara yang sangat persuasif, dengan cara mendekati kerajaan-kerajaan, mendekati raja-raja yang sudah pecah belah dari kerajaan Majapahit. Masya Allah, ada yang menikahi putri-putri raja, lama-lama dia menjadi sultan. Akhirnya berubahlah Indonesia ini dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha menjadi kesultanan Islam. Paham? Luar biasa saudara Indonesia. Kesultanan Islam ini
menjadikan Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul menjadi pedoman hidup di dalam mengelola kerajaan kesultanan dan mendidik masyarakat, bahkan di dalam tahkim, di dalam hukum syariat ini dipakai di dunia ini, yang pada akhirnya hampir keseluruhan masyarakat